Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pada bab yang baru, yaitu kita bahas atau kita taklimkan kitab Fadail Amal, yaitu Fadilatut Tabligh atau keutamaan berdakwah, bertabligh. Ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan mengharap berkah Allah melalui kalamnya, pada bagian awal ini kami nukilkan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan dan menegaskan pentingnya usaha dakwah, usaha tabligh dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari ayat-ayat ini semoga para pembaca dapat memahami dengan mudah betapa penting menegakkan dakwah Islam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menegaskan berkali-kali pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan kami telah menemukan kurang lebih 60 ayat Al-Quran mengenai kewajiban ini. Jika ada orang yang lebih teliti, mungkin akan ditemukan lebih banyak ayat yang membicarakan tentang hal ini. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surah Fussilat ayat 33. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Sebagian mufassir menafsirkan bahwa barang siapa menyuruh manusia ke jalan Allah dengan cara apapun, ia berhak mendapatkan kehormatan seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Misalnya, para nabi alaihimussalam berdakwah dengan menggunakan mukjizatnya. Para alim ulama berdakwah dengan dalil dan hujahnya. Para mujahid berdakwah dengan pedangnya. Dan para muazzin berdakwah dengan suara adzannya. Pendek kata, siapapun yang menyeru kepada Allah, ia berhak mendapatkan kehormatan tersebut. Baik ia mengajak kepada amalan Islam yang bersifat lahir ataupun batin. Seperti para ahli tasawuf yang mengajak kepada ma'rifatullah atau mengenal Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat waqala innani minal muslimin yang artinya dan ia berkata sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri atau muslim, bermakna bahwa seorang muslim hendaknya merasa bangga dengan keislaman yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Dan ia hendaknya menunjukkan kehormatan ini dengan bangga. Sebagian ahli tafsir lainnya menyatakan bahwa dalam setiap kegiatan dakwah dan tabligh, sepatutnya kita tidak merasa sombong telah menjadi seorang mubaligh. Kita seharusnya berendah hati dengan menganggap bahwa diri kita hanyalah seorang muslim seperti muslim yang lainnya. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari firman Allah Ta'ala mengenai pentingnya dakwah atau pentingnya tabligh, karena sungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh kepada Rasulullah SAW sebagai Rasulnya adalah untuk menyampaikan agama ini. Dan ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka sungguhnya usaha dakwah ini adalah terus berlangsung. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak menurunkan Nabi lagi setelah Rasulullah SAW. La nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Yang ada adalah umat beliau yang melanjutkan tugas dakwah.
Di antaranya dalam firman Allah Ta'ala yang saya bacakan tadi, yaitu surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang terbaik perkataannya? Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang terbaik perkataannya menurut Allah daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Jadi dakwah itu mengajak kepada Allah, ad'u ilallah, ya, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada organisasi, bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada satu kepentingan-kepentingan duniawi, tapi semua adalah karena Allah dan kepada Allah. Maka mari kita sebagai umat Rasulullah melanjutkan dakwah, mengajak kepada saudara-saudara kita, khususnya keluarga lingkungan kita, agar senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada saudara kita, lingkungan kita, tetangga kita yang belum sholat, maka mari kita ajak untuk sholat. Tidak bisa sholat misalnya, maka kita undang seorang ustadz untuk mengajari tentang sholat. Jadi mengajak berbeda dengan mengajar atau menyampaikan ilmu. Mengajak adalah untuk bersama-sama taat kepada Allah Ta'ala, untuk bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Ta'ala. Adapun tata cara atau ilmunya adalah kepada para alim ulama, orang yang faham dengan ilmu berkaitan dengan ibadah. Tetapi kalau mengajak, maka mari kita lakukan kepada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita untuk sama-sama taat pada Allah Ta'ala. Kita sudah punya masjid yang bagus, bagaimana masjid ini berimbang antara luasnya dengan jumlah jamaahnya. Hari-hari kita lihat banyak masjid-masjid Allah yang dibangun begitu megah, tetapi isinya tidak berimbang. Kadang hanya beberapa gelintir orang saja yang sholat berjamaah. Maka ini menunjukkan satu keprihatinan, karena makmurnya suatu kampung, makmurnya suatu daerah, makmurnya suatu negara adalah apabila ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah bahwa sungguhnya akan Allah turunkan keberkahan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk suatu kampung, suatu negeri itu taat kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari bumi, keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi, diturunkan keberkahan dari langit. Insya Allah demikian. Maka dalam fadilah dakwah atau fadilah tabligh ini, kita diajak untuk membersamai Rasulullah SAW dalam tugas untuk menyampaikan kepada umat semampu kita. Insya Allah kita semuanya bisa mengajak, karena mengajak beda dengan mengajar insya Allah. Demikian Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, terutama diri kita, keluarga kita insya Allah terselamat dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.